Ada mana? Nah, sip. Oke, saya tinggal ya. Oke, thank you. Ya, Halo ya semua. Ini buat jelasin singkat doang yang kita yang gua yang kita pakai sih di beberapa part itunya ya. Soalnya kan code-nya agak apa namanya? Agak beda ya. Jadi kita pakai di yang gue pasang di order sama di open eh, sama di yang baru gitu sama yang Givari punya itu udah pakai full Go kit ya. Go kit Gnome sama yang kit yang gue buat sendiri gitu. Nah, sisanya masih nyampur-nyampur sih antara yang lama yang masih eh, nggak ngikut full Go kitnya. Gue mulai aja ya. Kenapa kenapa kita pakai Go kit ya? Nah, alasan paling pertama tuh waktu pertama kali microservice keluar itu kan rata-rata semua tuh bikinnya pada monolit tuh. Nah, waktu itu gue mulai nyari-nyari tuh bikin apa namanya, bikin arsitekturnya yang microservice friendly itu kayak gimana gitu. Nah, waktu zaman itu ini sebenarnya dia bukan bikin platform sih, dia cuma kayak bikin rekomendasi. Yang bikin itu orang SoundCloud. Jadi dia waktu di SoundCloud itu dia bikin layer sama tuh microservice juga baru muncul. Dia bikin yang namanya Gokit. Nah, Gokit itu tujuannya buat pisahin layer-layernya gitu. Kalau yang biasa kan cuma pisahin layer antara repository sama service doang kan. Kayak misalnya biasa kalau yang asset itu eh, atau yang lain tuh model view controller kayak gitu-gitu ya ya basic gitu. Ada modelnya, ada view-nya, ada controllernya, terus repo-nya juga terpisah gitu. Tapi kalau yang transport ini lebih spesifik ke arah eh, apa? Yang Gokit ini lebih spesifik gimana caranya supaya nanti karena dia microservice, ya, gimana caranya nanti komunikasi antar service yang dilakuin itu nggak ganggu yang lainnya gitu. Jadi misalnya dari pertama awal-awal kan gRPC belum gitu hot ya, pakai HTTP tuh. Terus next keluar gRPC. Terus next nggak lama kemudian itu yang Kafka tuh. Kafka mulai hot di Kafka dari LinkedIn ya keluar. Ada lagi yang lain lagi Nuts, terus ada PubSub yang ini, terus ada juga yang RabbitMQ. Nah rata-rata kan mereka punya ini sendiri ya, standar sendiri kayak HTTP aja contoh. Kalau misalnya lu mau return error, lu returnnya di luar dari 200 ke 400, 401, 500 atau berapa gitu. Buat define, oh ini error loh. Errornya tuh gara-gara ini. Biasa udah mereka udah bikin standar gitu. Nah, masalahnya itu kalau misalnya kita bikin spesifik buat transport HTTP itu, ya udah semua ngikut. Jadi kalau kita bikin code bisnis logiknya di situ, ya semuanya ngikut. Jadi kalau misalnya duplikat misalnya, ya udah kita balikinnya misalnya statusnya apa ya gue ya pokoknya status yang ada di itu deh di HTTP status atau misalnya bad request. Kayak misalnya inputnya nggak sesuai dengan yang dibuat gitu yang di kontrak yang ada gitu. Nah, tapi kalau lu pindah ke gRPC atau ke PubSub itu semua kan nggak ada. Pas dia gRPC status code yang di HTTP itu nggak relevan gitu. Lu bilang 400, gRPC nggak ngerti karena gRPC nggak ada status 400. gRPC ada kode yang lain gitu buat nandain kalau itu salah atau nandain kalau ininya berubah atau gimana gitu. Atau misalnya ke PubSub juga sama kan. PubSub kan yang kayak eh, ya beda aja gitu. Yang status yang error yang kita punya kayaknya nggak ada kayak gitu-gitu deh. Kalau yang PubSub kan mereka cuma ACK sama non ACK doang kan. Nah itu makanya mereka bikin kayak gini gitu. Mereka pisahin antara layer transport, layer yang buat komunikasi ke DB, sama satu lagi layer service gitu. Kenapa mesti dibikin layer begitu? Tujuannya
pertama kalau misalnya lu mau tes nih, pas lu mau tes misalnya di layer transport gitu, bisnis logiknya sama nih. Misalnya gue publish di dua tempat gitu, satu di gRPC, satu buat di apa namanya HTTP misalnya. Misalnya gRPC buat yang antar service gitu. Misalnya HTTP buat luar, tapi servicenya sama gitu. Nah, isunya kalau mau testing tuh, testingnya setengah mati kan kalau misalnya lu nggak pisahin di layer, nggak pakai layer satu layer lagi di yang kita namain transport itu, lu mesti bikin tes spesifik buat protokol itu gitu, kayak protokol HTTP. Jadi lu mesti sertain, oh ini kalau gue call yang ini terus 200 artinya oke gitu. Tapi kalau dia return 400 berarti test case-nya gagal gitu. Padahal kan bisnis layernya nggak ngaruh ya. Misalnya lu mau coba cek, mau bikin kayak ticketing platform gitu. Lu beli tiket, terus pilih seat, terus ini seatnya udah penuh gitu-gitu. Itu nggak ada hubungannya sama transport layernya gitu. Lu mau pakai gRPC kayak, mau pakai PubSub kayak, mau pakai HTTP protokol biasa juga nggak ngaruh, atau buka soket gitu. Itu juga bodo amat gitu. Karena bisnis logic ya bisnis logic gitu, harusnya nggak sampai ke situ gitu. Jadi waktu gue testing nggak perlu gue tambahin satu layer lagi gitu yang buat buat ngurusin HTTP transportnya gitu. Gue cuma pengen tahu kalau gue pesen tiket terus gue klik kursinya ini bisa nggak jalan, nggak fungsinya gitu doang kan, nggak ada hubungannya sama transportnya gitu. Makanya yang buat Gokit ini bikin di layerin kayak gitu. Ada transport yang khusus buat ngurusin protokolnya, tanggung jawabnya itu khusus cuman terjemahin yang transport itu butuhin, sama layer yang bisnis logiknya itu di endpoint namanya, dia punya itu namanya endpoint. Jadi hubungannya satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya apa sih, misalnya protokol, misalnya transport HTTP gitu untuk URL get user misalnya, ya udah get user, waktu panggil bisnis logiknya nggak boleh ada, di bisnis logic itu nggak boleh ada eh, apa namanya, nggak boleh ada semua yang berhubungan sama HTTP gitu. Dia harus murni gitu di bisnis layer, di endpoint yang di Gokit itu namanya endpoint, harus murni. Jadi pure tanpa HTTP pun dia harus jalan gitu. Jadi waktu dites misalnya gue bisnis logic, ya udah gue cek di endpointnya aja gitu. Nah, kalau di layer transport itu cuman kayak, oh nanti dari endpoint itu inputnya kayak gini, outputnya kayak gini. Nah, ntar di transportnya disesuaikan sama transportnya. Jadi, oh ini harus returnnya 200 plus komennya apa gitu. Atau di gRPC dia harus returnnya 0 misalnya, plus apa gitu. Atau yang lainnya gitu. Makanya dipisahin kayak gitu. Dan kalau dijadikan udah jelas ya, di endpoint itu buat khusus bisnis logic gitu, yang pure tanpa layer transportnya. Jadi dia nggak boleh tahu tuh konteks dari HTTP atau konteks dari gRPC, konteks dari yang lain. Dia murni benar-benar bisnis logic doang. Nah, kalau di layer service ya kayak biasa, dia hubungannya sama reponya gitu. Bisa gabungin multiple repository gitu. Dia juga nggak perlu tahu hubungan DB-nya kayak apa gitu. Gue pakai MySQL atau pakai Redis atau pakai apa gitu. Service nggak perlu tahu. Pokoknya intinya gue pakai repo ini. Kalau reponya itu komunikasinya diganti misalnya dari MySQL ke Postgre, service-nya tetap harus jalan. Karena harusnya service nggak perlu tahu kayak begitu-begituan. Sama yang terakhir ya itu yang repository. Repository hubungannya uh, benar-benar berhubungan erat sama uh, apa infranya, kayak misalnya MySQL ya udah query-nya lu bikin khusus MySQL, atau Postgre ya udah query-nya khusus Postgre atau Redis kayak gitu. Jadinya di 4 layer itu kalau misalnya salah satu berubah, misalnya hari ini gua pakai MySQL kayak yang udah di sekarang ini ya. Terus tiba-tiba kita lihat, oh ini nggak efisien nih pakai MySQL. Query-nya jadi terlambat, padahal datanya itu terus jarang berubah. Terus misalnya si Bill bilang, oh kita mesti ganti Redis nih. Nah, yang biasanya kan kita mesti rewrite banyak ya di banyak tempat. Tapi kalau lu bener-bener desainnya sesuai sama yang apa namanya standarnya Gokit itu, harusnya yang berubah cuma layer repo doang.
Lu cuma ganti injection, ke service-nya. Jadi service-nya kerja as is gitu, tanpa ada perubahan. Dia nggak perlu tahu deh, oh DB-nya ganti nih dari Redis ke Postgre gitu. Nah caranya gimana gitu? Ya itu. Oh sama sama ada beberapa alasan juga kenapa ada beberapa tool ya di sini. Ada GNOME, itu kan tadi alasan kenapa pakai Gokit ya. Kalau GNOME itu eh, waktu pertama kali muncul kan yang awal-awal itu yang sering di ngomongin orang tuh GORM ya. Kayaknya sampai hari ini masih sih orang pada pakai GORM gitu. Nah pada ngeluh tuh biasanya kalau ORM itu dia bikin query yang apa namanya ya, yang kayak em, yang nggak bisa diprediksi dia ngapain di dalam gitu. Nah makanya pakai GNOME gitu. Kita pakai GNOME itu awalnya tujuannya ya supaya gampang aja. Jadi waktu database berubah, code base gue juga harusnya ikut berubah gitu. Tanpa gue harus sentuh satu-satu. Makanya gue usahain pakai GNOME gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih di DB-nya, DB user misalnya, tadinya cuma ID sama name gitu. Terus tambah email. Kalau yang biasa kan kita pas tambah email, oh yaudah modelnya tambah model, tambahin email, terus di query ganti, juga ditambahin email supaya bisa di query emailnya, terus terus tuh sampai ke bisnis logicnya diganti kan. Tapi kalau misalnya lu pakai GNOME, waktu itu berubah, lu tinggal generate aja perubahannya gitu. Jadi mirip kayak ORM tapi dia static gitu, nggak on the fly gitu, nggak waktu lagi jalan lu langsung request modelnya berubah langsung, kayaknya punyanya si siapa namanya Microsoft tuh yang Entity Framework. Nah kayak gitu. Jadi ini static bener-bener as is, terimanya itu. Jadi compile sekali doang, nggak waktu lagi running. Sama kenapa juga mesti bikin tool ini apa namanya tool sendiri buat query-nya ya. Ya karena kalau waktu kerjain ini apa yang search, yang fitur search itu query-nya berulang gitu terus-terusan. Nah, gue kan agak kerepotan ya, buat bikin itu antar page gitu sama lagi, gue mesti bikin ulang lagi. Ya udah gue bikinin tool aja gitu supaya nanti gue supply objek aja atau supply kayak tambahan ya, spesifik khusus itu tanpa perlu ganti spesifik query-nya gitu. Nah, ini semua nih nggak bakal jalan nih eh, kalau nggak pakai injection sih. Jadi injection mainin peran yang benar-benar besar di di Gokit sama di Git yang kita pakai. Nah, gue lanjut jelasin yang tadi di Gokit gue udah terangin sedikit kan ya. Di sini ada transport, endpoint, service, repository, sama chain. Mungkin yang chain belum kali ya. Yang chain itu tujuannya kalau misalnya lu punya satu endpoint dan dia itu misalnya mesti di pre-process dulu gitu misalnya. Kayak contohnya itu yang paling sering itu di endpoint itu nanti akhirnya mesti broadcast message gitu, mesti publish, pubsub ke Google misalnya. Nah itu kalau misalnya lu taruh di endpoint, nanti waktu testingnya susah. Karena kan pertama output dari publish itu kan nggak ngaruh ya sama bisnis logic ya. Misalnya lu punya bisnis logic yang tadi itu, pesan tiketing, pesan kursi, habis itu pas sudah sukses harusnya nggak perlu lagi, kalau misalnya publish apa notification ke Google itu gagal, harusnya nggak perlu gagal gitu service test case-nya. Test case-nya harus tetap berhasil tanpa peduli gue PubSub ke Google itu gagal apa enggak gitu. Nah makanya ada chain gitu. Jadi kita kita combine gitu. Jadi kita bikin endpoint-nya benar-benar khusus buat ticketing yang tadi itu. Tapi kalau lu perlu misalnya PubSub, ya udah di wrap aja pakai chain gitu. Jadi nanti output dari dia kita feed ke endpoint yang lainnya, nanti dia yang terusin ke misalnya ke Google ya. Nah, contohnya gue mau kasih demo nih.
Bentar bro. Ini ya contoh demonya ya. Ini yang paling sering di order lah ya. Meskipun nyampur. Nah ini nih yang kita pakai nih. Oh sebelumnya ada pertanyaan dulu gak? Ada yang mau nanya? Nanya dong ke, Oh iya bro. lu buat bikin skeletonnya ini skeleton projectnya manual, lu Iya masih create manual. file sama foldernya satu-satu atau ada generatornya? Nah, sekarang masih manual sih. Nggak ada generator. Mungkin Oke. ada yang bisa bantuin. Nah, gue sempet lihat-lihat ada sih, Oh iya ada. udah ada Ada yang yang bikinin. di itu. Cuman karena ada tambahan kitnya kan, jadinya nggak ini. Contoh ya ini nih, misalnya nih generator nih. Ini kan harusnya ya udah pas misalnya gue bikin project ini dependensinya berubah nih. Kayak ini nih, ini dependensi nggak berubah nih. Yang ini nih mesti diganti, ini mesti diganti gitu kan. Itu yang kayak gitu-gitunya sih. Kalau lo pakai ininya. Tapi ya GoKit-nya harusnya udah ada sih. Udah banyak. Itu udah lama kan. Kalau yang lagi lu liatin ini relate sama Gnorm atau Ya ini beda lagi Gnome. nih kok? Ini pure Gnome. Ini sebenarnya templatingnya pakai punya Go template punya. Jadi bahasa Go itu bikin bikin templating engine gitu. Ini bahasanya Go punya ini. Jadi lo Ini lu spesifik. bikin script ini lu bikin sendiri nih kok? Iya. Soalnya yang Gnome kasih itu cuman kayak nih ini tool-tool kayak gini nih. Yang ini nih. Ini dari Gnome nih. Lu bisa looping table itu primary key-nya apa gitu. Terus habis itu table itu nah ini kolomnya apa aja. Terus nama 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 kolomnya apa, terus indeksnya apa. Ya udah, tapi sisanya ini pure Go punya Go template. Jadi lu tinggal makanya kalau orang bingung template itu sebenarnya soalnya ada di dua tempat yang beda. Yang templatingnya di Go, tapi yang buat generate-nya di Gnome nih ya. Gua kasih lihat ini ya. Di Gnorm-nya itu maksudnya di library Gnorm-nya. Ini Gnome ini. Iya, library Gnome. Jadi dia tuh cuman sediain beberapa doang. Cuman sediain ini kayak gini-gini nih. Nah, ini yang bisa lu pakai gitu. Jadi lu mau tahu misalnya nama DB-nya apa, config-nya apa, skemanya apa aja, nama tabel, terus properti kolomnya apa misalnya. Misalnya contoh user itu string, itu varchar atau apa gitu. Nanti kan mesti ditranslate kan ke Mm-mm. Go-nya jadi string gitu kayak gitu-gitu. Nah, itu tanggung jawabnya si Gnome tuh. Dia cuma passing, dia baca DB-nya, kasih ke template kita, nanti kita yang terjemahin mesti diapain itu template-nya. Eh, Produk dari template ini nanti apa kok jadinya kok? Ini yang DB ini. Ini Ini hasil semuanya ini. generate. Iya, nanti gue demoin sih. Nih, Oh, oke oke. dia generate. Tapi kita bahas itunya dulu, apa namanya, GoKit itu ya. Template. Oh, boleh boleh. Jadi kalau GoKit yang tadi gue bilang, ini ada layer transport ya. Tuh di tempat di order itu ada beberapa nih. Eh, ada ini ada beberapa nih. Ada protokolnya HTTP nih. Ini kayak biasa, nggak ada apa-apa gitu. Nah, di sini tanggung jawabnya jadi yang tadi gue bilang di protokol HTTP itu, oh ya udah kalau misalnya lu call ini nih, call search ini, harusnya di dalam itu nggak boleh ada kayak misalnya HTTP status konteks ini nih, konteks ini misalnya c konteks ini. Kan ini nggak ngerti ya di belakang kalau misalnya kita code manual. Kalau misalnya kita masukin ke dalam,
akhirnya di endpoint itu harus tahu layer HTTP gitu waktu lagi tulis. Jadi dia mesti ngerti HTTP. Di sini nggak ada HTTP, pure business logic. Makanya kalau misalnya gue reuse nih, yang ini kan contoh nih ya, waktu lagi pakai ini order nih. Ini kan HTTP nih protokolnya. Terus waktu diekspor itu kan gue jalan dipakai background proses kan. Nah itu kalau misalnya gue pakai, misalnya gue ganti nih di background proses ini, dia nggak ngerti HTTP yang ini. Karena ini kan gue passing pakai data ini pakai apa namanya? Ambil dari Redis terus passing ke sini. Nah itu bakal rusak semua tuh. Jadi gue mesti bikin ulang kan. Apa namanya? Khusus buat accommodate order yang ini nih. Ini sebenarnya pakai panggil search command yang sama nih. Nih tuh. Order search, oh ini bedanya nggak ada count-nya doang. Order search yang sama, code-nya sama nih. Kalau lo lihat nih ya. Dia nggak beda. Search with count ini sama search di atas. Sama persis ini, nggak ada bedanya, cuman gue copy nih. Cuman bedanya yang count ini ada count-nya doang. Jadi waktu balikin ada total jumlahnya ada berapa gitu. Nah kalau misalnya lu nggak pisahin kayak begitu nih, di sini akhirnya jadi kotor karena lu mesti ambil yang satu kan, mesti kayak waktu di code itu kan lu ambil dari check konteks ya. Nih di sini. Ini kan waktu lu di code kan nih ya, yang ini ya. Ini lu cbind kan. Cbind gitu buat ambil dari konteksnya echo nih, protokol buat dia terjemahin dari bytecode terus dibikin jadi objek dari baru bisa diproses kan. Sementara di sini kan nggak ada echo apa cek konteksnya punyanya si itu. Nah itu yang jadi masalah gitu kalau misalnya lu nggak pisahin layer, jadi pindah antar transportnya susah itu sih. Atau ini Go cron ini juga sama nih, ini cron biasa sih. Semuanya harusnya panggil, jadi semua yang ada di endpoint ini harus bisa di berubah-berubah transportnya. Idealnya kayak gitu. Jadi misalnya hari ini gue pakai HTTP, kalau misalnya gue mau ganti jadi gRPC, ya udah ganti aja. Tapi ininya nggak perlu disentuh gitu business logic. Gue cuma fokus di layer transportnya doang. Kayak gitu. Nah, itu doang sih yang paling beda kok code-nya ya. Struktur penyusunan itu alasannya itu doang yang kenapa beda gitu. Kenapa mesti ada Gokit. Sisanya ya sama. Dia coba ada tool-toolnya. Kayak misalnya kayak kenapa mesti di endpoint itu kenapa mesti begini nih. Ada konteks, request, response. Ini karena memang objeknya endpoint tuh di Gokit itu. Endpoint punya Gokit ini. Bentar ya, gue search aja dulu. Emang kayak gitu. Kok tolong di maximize dong kok Yang mana? window itu yang lagi lu buka. Yang Klik ini, yang hijaunya aja kok. yang hijau. Kiri Oh, kiri. nah kelihatan nih. Kelihatan cuman kecil banget. Nih endpoint. Ini sebenarnya ya ini endpoint itu cuman type ini doang nih. Type endpoint cuman ini. Makanya gue selalu balikin konteks, request, sama response, sama ini error. Karena dia nanti gunanya nanti bisa di ini nih, kayak gue bilang yang tadi di chain. Misalnya lu bikin, oh ini gue ada contoh jelasin nih. Ini kan ini yang gue bilang chain ini. Jadi lu bikin satu endpoint, tapi lu mau tambahin fungsi tambahan gitu. Harusnya nggak berubah business logic, tapi gara-gara requirement jadi berubah gitu. Kayak contohnya yang ekspor itu ya. Contoh nih gue kasih tunjuk ya, yang kenapa bikinnya kayak gitu nih endpoint nih. Contoh nih ekspor nih, gue baru rewrite, baru selesai rewrite sih. Contoh nih ya, yang tadi kan lu perhatiin kan nih ya di order ini kan ada search nih di sini. Kok gedein kok. Oh gede nih ya, Iya, kelihatan nggak? di maximizein dulu aja. Udah kelihatan nggak?
Nah, iya. Thank you. Ini kelihatannya ya. Nih, contoh yang ini nih, search with count nih. Sebenarnya fungsinya kan, gue masukin filter, terus gue search, outputnya apa, bener gak? Nah, tapi gara-gara gue mau ekspor ke CSV nih, fungsi itu jadi harusnya, ternyata kalau gue ambil, kan kalau lo ekspor itu kan, dia nggak mau ambil data 10 biji kan, dia mau ambil kayak, misalnya yang paling ekstrim sih ratusan ribu ya, yang kemarin 300.000 gitu. Nah itu karena database kita gede, mesti di paging tuh. Jadi gue mesti ambil kayak 1000 dulu, tulis ke file, ntar ambil lagi 1000 gitu. Tulis file lagi, ambil lagi 1000, tulis lagi file gitu. Nah, itu jadi isu tuh. Gimana nih? Jadi gue tulisnya, padahal fungsinya sama gitu. Literally search doang gitu. Gue nggak mau tahu, pokoknya gue masukin parameter, outputnya itu. Bodoh amat dia mau tulis ke CSV kayak mau ke ini, pokoknya fungsi tanggung jawab endpoint itu. Nah, gara-gara itu kan jadi berubah tuh. Kalau misalnya lu nggak pakai chain nih. Nah, ini gue bikinin chainnya nih sekarang nih, pakai chain. Jadi search-nya tetap sama tanpa rubah endpoint-nya. Lu bisa cek juga di endpoint-nya, fungsinya jalan apa enggak di endpoint, lu bisa tes. Habis itu nanti tinggal tambahin fungsi gitu. Nanti outputnya ke CSV ya. Nah, ini gue bikin middleware gitu. Outputnya ke CSV, terus nanti di paging. Nah, ini di dalamnya tuh gue paging di dalam. Gue looping jadi. Terus gue paging gitu. Terus sama report juga ke Redis gitu. Ini berhasil apa gagal gitu. Nah, tanpa rubah fungsi utamanya gitu yang di sini gitu. Kalau lu nggak pisahinnya kayak gitu, default itunya lu bakal bikin baru lagi kan. Bikin baru lagi, nanti ditambahin fitur ekspor ke XLS gitu. Jadi berubah semua. Jadi nantinya akhirnya lu mesti maintain dua. Padahal fungsinya sama, cuma search doang. Cuman ada tambahan, dia mesti output CSV gitu. Nah, itu tujuannya sih. Sama ini juga sih, di ini juga gue utilize konteks banget ya. Kalau yang lu perhatiin, kalau Timo mungkin perhatiin sama Dio itu, ada dua jenis tuh. Yang pertama di create pakai ini nih, di sini, di others ini. Kelihatan nggak? Bukan di sini. Nah, ini waktu create DB-nya, connecting DB-nya, lu define spesifik tuh. Gue bikin write DB-nya ke sini, read DB-nya ke sini, terus nanti gue passing ke dalam service-nya nih. Ini kan ada nih. Kalau lu perhatiin ya, nanti di passing ke dalam nih DB-nya. Contohnya. Itu di passing ke dalam. Nah, nanti di dalam itu dia tulis pakai itu. Sebenarnya sama aja sih, nggak beda sih. Cuman bedanya waktu yang paling bedanya itu di luarnya ini, di sebelah sini nih, dia mesti tahu spesifik itunya DB-nya. Karena kan ini sebenarnya mirip-mirip sih, nggak terlalu beda ya. Gue lihat yang beda banget mana ya. Ini nih, kayak ini nih. Ini nih, kayak contohnya yang service ini ya. Di layer service kalau yang lu nggak bener-bener pisahin, waktu lu ganti repo nih, ini semua berubah ini. Karena kan pertama yang misalnya gue ganti Redis nih ya, filter-filter kayak gini nggak jalan nih. Ya begini, bener-bener kan. Lu mana bisa tambahin kayak apa namanya, kok mau yang deleted begini. Ini kan dibuild spesifik buat SQL ya, buat bener-bener buat MySQL atau Postgre gitu. Nah, kalau lu ganti Redis ya otomatis ini semua mesti dihapus, mesti diganti. Bener kayaknya. Nah, kalau gue utilize ini konteksnya. Jadi contoh, itu kalau lu lihat di Gokit dia juga begitu sih. Nah, gue bikin konteksnya di sini nih, di depan nih, di depan sini. Gue ambil bikin SQL
pokoknya gue namain nih, ini buat SQL biasa nih, ini buat yang kayak Redis gitu. Terus koneksinya apa gitu, gue bikinin di sini. Nah, gue passing tuh. Nih kalau lihat di order, dia nggak ada tuh DB nih ya. Gue kasih tunjuk nih ya. Di order ini, dia nggak ada DB itu. Sama sekali nggak ngomongin DB. Pokoknya dia cuman kayak, oh gue formatin, pokoknya gue mau count, habis itu gue mau, gue mau search, habis itu count. Intinya gitu doang kan. Terus kalau lihat ke dalam yang di search itu, di search juga nggak ada apa-apa, gue perhatiin. Nggak ada hubungannya sama DB, nggak ada hubungannya sama query. Di sini dia tujuannya cuma, oh gue bikinin objek buat nanti gue passing ke repo gitu. Ini kayak makanya gue bikin kayak begini. Gue gini, literally cuma objek doang. Nah nanti waktu sampai di repo, sebentar. Ini kayak ini nih contoh count ya paling gampang nih. Sampai di repo nih yang MySQL. Nih count. Baru dia ambil ini ya konteksnya. Gue ambil yang tadi gue set di depan kan, SQL key. Ambil konteksnya, baru gue mulai pakai gitu. Nah gunanya apa sih? Ya intinya sih pertama, layer repo tuh harusnya nggak tahu gitu yang dilakuin. Layer service harusnya nggak perlu tahu gitu spesifik reponya ngapain. Gue nggak mau tahu. Pokoknya gue mau hitung. Cara lu gimana hitungnya bodo amat gitu. Ini gue kasih contoh ya, contoh yang paling paling kelihatan mungkin di repo yang satu lagi nih. Di sini mungkin. Di sini kelihatan nih. Contoh ini di reponya. Nih, gua kan punya repo namanya di sini area ya. Terus Redis-nya misalnya area juga. Nah, gue tinggal tulis sama persis kayak gini. Di service-nya nggak bakal tahu gitu. Tentu service area. Nih, dia nggak tahu pokoknya. Karena di sini nggak ada import Redis, nggak ada import MySQL. Dia cuma tahu, oh pokoknya gue mau get ini objeknya kayak gini, parameter buat query-nya kayak gini. Gue nggak mau tahu cara query-nya. Ntar passing ke belakang nih, gue tinggal ganti nih antara Redis apa MySQL gitu. Nah ini kelihatan di sini nih waktu lagi bikin awalnya. Oh ini Jarvis ini. Misalnya yang ini ya. Oh ya kok, lo kok jadi gue interrupt dong, sorry. Kenapa? Gue interrupt bentar dong. Itu transformer buat apa sih? Gue ngeliat kayak banyak banget tuh transformer itu. Gue Nah ngeliatnya nanti kayak, bro, itu nanti gue jelasin terakhir. oke oke kok, Gue jelasin yang apa namanya satu-satu dulu. oke kok siap. Nah ini kayak contohnya nih hari ini mana ya area ya tadi ya. Store aja deh, store paling ini. All logistik kali ya. Logistik deh. Nah ini sekarang ini pakai SQL nih ya. SQL biasa. Intinya tuh kalau mau pakai Redis tuh gue cukup ganti ini sorry di sini nih. Gue cukup ganti injectionnya aja nih. Jadi gue ganti injectionnya pakai koneksinya Redis, terus reponya gue ganti di sini. Yang tadi di sini config repository. Nih, tadi kan import di sini nih, gue ganti jadi Redis. Nggak ada ya. Area. Nanti jadi Redis. Intinya gini doang. Gue ganti ini jadi Redis. Kan area itu nggak ada error kan. Karena lu cuma ganti ininya doang, apa reponya. Maksudnya area.
Kok minta tolong di sebelah-sebelahin dong kok. Di sebelah ini. Heeh. Maksudnya? Si isi Redis sama isi yang buat SQL-nya. Oh, oke. Isi Redis-nya yang reponya kan? Iya. Ini gue undo dulu, ntar gue takut. Mana tadi? Kalau lu ada changes, mending lu commit dulu kok. Ntar nyampur lu. Oh, enggak sih, gue nggak bisa. Atau lu stage dulu. Nah ini, jadi sama persis nih. Ini kan ada get, ada all, ada set. Ini juga ada, cuman cara dia set, cara dia delete beda gitu. Nih query juga sama nih. Ini ada get kan, sini ada get, di sini ada get nih. Tujuannya kayak gitu sih. Jadi pas lu ganti layer service sama layer yang business logic, bodo amat gitu. Gue nggak mau tahu lu pakai apa, pokoknya datanya mana gitu. Nah ini tanggung jawabnya si repo itu di sini. Jadi dia spesifik, oh gue mesti patch ke MySQL, ya udah tulisnya pakai MySQL gitu. Yang MySQL tahu gitu. Nah ini sebentar kan yang di sini tulisnya pakai Redis. Yang Redis tahu, cuman Redis kan cuma key value doang. Mm-mm. Berarti kalau misalnya nanti kita nambah satu DB lagi, berarti nanti tinggal bikin satu file lagi kan? Yang isi functionnya sama, ya paling nembak ke database-nya aja yang beda, misalnya Postgre gitu. Iya bener, harusnya begitu. Nembaknya ya semuanya harusnya nggak boleh berubah yang di endpoint sama itu. Tapi kalau di level injection berubah boleh lah ya, karena effortnya nggak terlalu banyak ya. Dibandingin lu ganti semua di service-nya gitu. Lu bayangin kalau misalnya yang tadi itu yang di order service itu, lu mau berubah aja, udah habis lu ganti semuanya diganti. Karena pemisahannya nggak bener-bener terpisah gitu. Repo cuman kayak ya buat query doang gitu, tapi nggak bener-bener dipisahin secara prinsipal gitu. Service itu tanggung jawabnya literally nyatuin repo gitu. Nah, reponya ngambilnya gimana, tanggung jawabnya repo gitu. Jangan dicampur. Intinya sih gitu sih. Setiap Gokit itu intinya kayak gitu. Kalau lu apa dalemin apa maksudnya kalau lu pegang bener-bener prinsipnya dipisahin bener-bener. Transport tanggung jawabnya protokol, mau pakai gRPC kayak mau HTTP kayak endpoint tanggung jawabnya business logic, dia gabungin semua service tuh. Service tanggung jawabnya literally ke repo gitu. Pokoknya gue feed data, feed modelnya ke repo. Nanti repo mau ngambilnya gimana, urusan repo gitu. Jadinya lu punya layer yang terpisah gitu. Sama chain yang tadi itu, kalau misalnya lu mau gabungin. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut lagi? Aku jelasin ulang dong soal chain, gua agak kurang nangkep tadi. Yang chain itu Iya. ada dokumentasinya sih. Nih yang ini. Ini contoh nih ya, yang paling simpel yang ini nih. Ini kalau lu run, oh ini ya. Sebenarnya kan yang di ini, endpoint dia itu, my endpoint itu isinya cuman print my endpoint. Benar kan? Tapi lo mau tambahin functionality nih. Jadi gue pingin sebelum dia print my endpoint, gue mau tambahin pre sama post gitu. Ya kan? Kalau lu pakai cara biasa, ya udah lu ganti di sini dong. Lu enter, lu print aja di sini. Bener gak? Iya, iya Tapi bener. itu ngerusak endpointnya. Yang tadinya tujuannya satu jadi berubah gitu. Misalnya tadinya tiketing nih, yang tadi gue bilang pesan kursi tutup gitu. Gue nggak mau bayar, gue cuma mau tutup ordernya di situ. Belum bayar, belum segalanya, gue nggak mau gabungin gitu. Karena kalau misalnya, ini juga mesti dibayar dulu dong. Akhirnya lu mesti tambahin fungsi lagi kan di sini ntar. Oh, abis lu booking, lu bayar gitu. Padahal fungsi itu harusnya independen sendiri gitu. Nah, ntar di sini lu gabungin. Intinya kayak gitu sih. Nah, jadi waktu di lu run nih ya, yang keluar itu ada tuh, dia print dulu, baru my endpoint, habis itu belakangnya gitu. Ya kan? Diinjak gitu sama dia. Di annotate namanya.
Gue masih kurang paham. Pokoknya intinya, oh ini kayak kalau di JavaScript ya Kayak promise ya. karena kelihatan bentar. Bentar ya bro. Nah, ya. Kalau di JavaScript itu misalnya nih ya, lu punya function A print ya, misalnya function, proposal function. Terus habis itu apa sih printnya di itu JavaScript? Konsolok, konsolok. Oh iya konsol log. Tuh, Udah keren banget lama bro. golang. Ya ini misalnya kayak gini nih. Nah kalau misalnya lu mau ganti kayak tadi kan, lu mesti jadi waktu lu panggil print ini kan mana sih runnya? Ini langsungnya keluarnya, keluar apa ya? Oh ini nih. Tuh hello world kan, print kan. Tapi Ah, gue pingin munculin sebelum hello world misalnya satu gitu. Nah gimana caranya nih? Ya udah gue bikin function kayak gini nih. Function satu, prima parameter misalnya begini sih. Oh ini ya. Ntar di sini lu print, habis itu lu panggil gini kan, bener gak? Jadi waktu lu panggil satu, tuh tetap balik ya. Harusnya tetap error. Tapi it's not function. Oh ini sorry, gak sih kok? ini. Tuh ya, satu hello world gitu. Sebenarnya ini sama kayak chaining tadi. Jadi lu levelnya gue gabung-gabungin gini, Oh, sama persis. Jadi pokoknya printnya gue nggak mau berubah nih, gue mau tetap hello world supaya nanti kalau gue mau pakai di misalnya dua nih, gue bikin function dua lagi. Function dua namanya F lagi nih. Begini, gue ganti jadi gini. Printnya tetap jalan kayak gitu tanpa gue mesti ganti ini ya. Karena kan hari ini dua nih, besok bos lu bilang nggak bisa nih mesti satu. Ya udah tinggal ganti aja karena kan lu udah bikin dua gitu. Tanpa gue rubah bisnis logic yang ini gitu. Print ya print. Kalau mau nambah functionality di luar dari itu gitu. Intinya gitu doang sih. Nggak ada bedanya. Ini sama persis. Cuman dia bikinin toolnya gitu buat lu gabungin antara endpoint gitu. Ada update nggak? Nah itu sama tuh. Ada update nggak? Kalau nggak, gue lanjut lagi nih. Paling buat konteks tadi kok, selain buat nginjek DB tadi, lu pakai buat apa aja kok? Sebenarnya bisa cancel juga sih. Gue ada contoh nih tunjuknya. Bisa buat cancel sih. Konteks itu general sih. Bisa lu pakai buat apa aja. Contohnya ya. Mm-mm. Gue udah bikin ini yang waktu gue bilang nih. Ini udah jadi nih. Akhirnya gue pasang. Nih, contohnya di tes ini nih. Nah, ya ini ya. Nih gue tes cancel nih. Jadi gue queue kerjaan banyak nih. Habis itu gue stop. Stop ini gue panggil cancel. Nah, di sini gue tinggal baca konteksnya. Konteksnya kalau di cancel dia langsung done gitu. Jadi jangan run ini lagi. Itu juga bisa, bro. Oke, oke. Jadi terserah lu sih. Sebenarnya konteks pakai buat apa terserah lu. Cuman gue lihat itu gunanya waktu di situ sih
lumayan ini ya, lumayan bikin bikin lo jadi fleksibel gitu. Jadi lu nggak tahu nih SQL key, lu kan nggak perlu tahu kan ya, nggak perlu initiate juga waktu di repo gitu. Gue bodo amat gitu. Karena bukan tanggung jawab di repo itu buat connecting ke DB gitu. Gue nggak mau tahu pokoknya mana connectionnya gitu. Lu mau bikin pakai Postgre kayak mau pakai apa? Ini sebenarnya SQL itu sendiri kan yang SQLX yang Golang bikin itu dia bisa lu switch dari antara Postgre ke itu library-nya sama. Postgre ke MySQL library-nya sama. Query juga mirip-mirip gitu. Harusnya nggak berubah gitu. Jadi makanya kalau lu passing konteks, lu tinggal terjemahin itunya doang, nah reponya jadi clean gitu. Dia nggak perlu, misalnya suatu saat nih ya, ini kita ganti jadi MySQL versi berapa ya itu. Ya tetap jalan gitu. Tapi ya tetap mungkin ada adjustment ya di code kalau untuk repo ya. Gue lihatnya di situ doang sih. Jadi lu initiate di depan, di dalamnya nggak perlu passing spesifik DB gitu kan konteksnya clean tuh. Mm-mm. Terus kalau misalnya lu passing di service misalnya di sini, terus lu ada DB misalnya, ya udah lu mesti import DB dong karena kan lu passing. Ini nggak ada DB, ini DB yang ini model DB. Jadi lu nggak perlu import library spesifik untuk SQL gitu, nggak kelihatan jadi makanya lu nggak perlu ganti jadi. Makanya pakai konteks itu lebih clean sih gue lihatnya. Udah, ada lagi nggak? Udah kok, thank you. Ada. Yang lanjutnya Gnome ya. Gue kasih tunjuk Gnome nih. Jadi kan gue udah bilang tuh Gnome itu literally ambil dari DB. Terus habis itu dia generate. Nah ini gue tunjukin nih. Ini yang Gnome ya. Jadi caranya kan gue udah bikinin config nih di generator. Contoh model dulu nih. Ini modelnya ini, config-nya ini diambil ke skema order. Terus tabelnya ini doang spesifik. Kalau lu nggak mau spesifik, dikosongin aja. Dikosongin nanti dia generate semuanya. Nah ini kan gue udah bikin ini scriptnya. Kenapa gue bikin kayak gini nanti juga gue ceritain sih. Tapi intinya gue demoin dulu ya bentar ya. CD ke ya. Gue tinggal begini dong, Gnome. Koneksinya kemana ya? Bentar bro. Ambil dulu. Script buat generate-nya boleh dong kok dimasukin ke README kok. Oh iya ya, nanti. Thank you kok. SVC order. Ya harusnya gini dong. Tadi generate tuh modelnya. Makanya ini jadi ke merah nih ya. Ini merah gara-gara gue ada import sesuatu tapi nggak dipakai di situ. Contoh ini math-nya nggak dipakai. Nah, tadi generate. Udah gitu dong nih. Ini gue mesti save ulang yang nggak praktikal jadi bisa aja sih ini di gua remove-in sih. Cuman gue belum sempat bikin itu. Script lu yang tadi reusable buat project lain kan? Iya, Tinggal ganti Givari table pakai juga. nama tabelnya.
Iya, sama nama database-nya ya. iya, tinggal lu ganti ini, terus template-nya ini nih, yang paling issue sih ini import yang tadi gue bilang. Misalnya lu import nih, import kemana nih, kan berubah nih strukturnya, ya mesti ganti juga. Karena waktu lu generate ini dia tulis ulang semua. Dia tulis ini, terus dia tulis ininya. Nah ini kan jadi ngikut kan, jadi error nih kalau lu nggak ganti di sini. Nah sebelum lanjut nih, kenapa gue pakai ini? Dulu tuh awal-awalnya, kalau gak lu perhatiin, dulu kan gue bikin search-nya itu pakai reflection ya. Terus pada ngeluh, reflection kalau lu perhatiin, ini gue ada pakai sih di sini. Contohnya, yang ini nih. Reflection. Ini contohnya buat aneh. Nah ini nih. Misalnya gue mau ambil model satu, gue mau gabungin ke model berikutnya gitu. Kalau lo nggak tahu type-nya, misalnya ini kan yang gue passing, apa namanya, ini ya. Kalau misalnya type-nya lo nggak tahu gitu, configuration ini kalau kayak gini kan gue mesti tahu spesifik tipenya. Contoh ya, kalau di config ini kan ada objek ini nih, field-nya environment, temp, max query. Kalau gue buang satu aja, ini script berubah nih, mesti gue ganti kan, gue mesti define apa namanya, yang ini gue buang nih field ID misalnya, gue ganti jadi IDS. Jadi gue mesti kayak kalau misalnya tanpa refleksi if a titik IDS sama dengan 2 misalnya kayak gitu kan, misalnya tadinya ID. Nah ini gue bikinin tools nih, jadi waktu gue baca configuration, gue kan mau gabung ini antara di sini nih, antara di default nih sama di sini, sama nanti di environment gitu. Nah ini kan gue gabungin nih. Nah, gue bikin toolsnya nih, gue ambil tanpa gue baru tahu objeknya, gue ambil terus gue looping. Nah ini pakai reflection full nih. Ini lemotnya minta ampun sih. Dulu gue pakai di search itu parah sih itu. Satu search bisa satu assign gitu, yang satu line itu satu row itu bisa ambil berapa detik gitu. Jadi udah lu query-nya lama kan, ambil terus di reflection lagi nih. Karena kan dari depan ke belakang, oh ini nih. Dari ini nih, di transport itu kan waktu itu user maunya beda-beda ya. Ini contoh di order dia paling gampang. Nih, waktu lu mau kasih ke user kan, gue waktu itu si Andrew bilang gue mau ada total, mau ada data, habis itu data yang gue mau passing bentuknya, gue nggak mau semuanya, jangan kasih kan. Kalau lu lihat di DB kita yang di order itu kolomnya ratusan ya. Gue mau balikin misalnya cuma 5 field doang gitu. Nah itu gimana tuh bikinnya? Biasanya kalau misalnya lu bikin biasa ya, ya udah lu mapping ulang kan satu-satu kan. Kayak code-nya si ini nih, kayak code yang lama nih contoh ya. Nah, di sini nih kelihatan nih. Kalau lu perhatiin, dia pasti ada satu-satu nih kayak begini nih. Tulis satu-satu gitu. Waktu lu rubah bentuknya satu-satu kayak begini. Awalnya sih gue bikin begini ya, cuman capek banget gitu. Karena kan kalau lu perhatiin kolomnya baik banget, terus padahal modelnya itu tabelnya itu aja, cuman beda gitu. Kayak misalnya, oh gue mau ambil waybill, padahal ambilnya di waybill juga, terus mau ambil POD di waybill juga, tapi gue mesti ulang lagi begini gitu. Waktu itu gue nge-tracknya setengah mati sih, makanya gue bikin pakai reflection kayak gitu jadinya. Jadi waktu di transport itu yang di depan ini kenapa ada yang gue bikin transform itu tadi kan si Dio nanya tuh. Karena waktu gue query dari DB kan bentuknya raw tuh. Ada ID, ada segala macam. Sementara yang output ke depan itu cuma 5 misalnya. Plus total sama data nih. Total sama data. Itu kan kalau misalnya pindah antar layer gitu, gue terjemahin lagi, passing lagi. Jadi berkali-kali ya. Bener gak sih? Atau paling minimum model yang mesti dibalikinnya jadi apa namanya? Jadi dependent banget sama yang di depan gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat depan nih yang HTTP bilang, oh gue nggak mau balikin email aja, dibalikin ini secret gitu. Tapi yang gRPC mau, jadi nggak bisa. Karena nempel kalau lu passing ke dalam terus, lu terjemahin terus dari dalam, ya udah nempel semuanya mesti ngikut, mesti ada email. Nanti lu ada
sampai depan lu mesti if-in lagi kan. Oh ini kalau di layer gRPC ini nggak usah muncul gitu. Nah itu isu paling pertama. Nah makanya gue waktu itu bikin transformer ini, transformer dengan generator ini. Generator kenapa ada? Karena waktu gue pakai reflection tuh lambat kan. Nah ini sebenarnya sama kayak generator nih. Lu liatin deh. Nih, gue mau ambil field bind time doang misalnya. Ya udah gue balikin M bind time. Cuman kalau gue bikin ini pakai code kan repot ya. Udah gitu kalau berubah satu, mesti trace lagi satu-satu. Itunya bener nggak? Terus mesti gue cek lagi satu-satu. Atau lu mau tambahin misalnya nih, mau bikin patching misalnya. Kalau datanya nggak keisi, ya udah jangan di replace misalnya. Nah ini patching kan. Jadi misalnya data lo udah ada isinya, terus lo mau injek nih dari luar. Misalnya yang keisi cuman 2 ini doang. Ya udah yang keisi, yang diganti ini 2 kan. Tapi kalau lo bikin manual, akhirnya lo mesti banyak if di dalam code lo. Nah, itu gue outsource aja ke sini. Jadi gue bikin ke generator. Atau lo mau bikin ini juga nih yang buat jadi string misalnya. Ini juga gue outsource keluar. Tadinya ini semua pakai apa namanya, reflection. Nah itu lamanya minta ampun sih. Karena setiap pindah layer diterjemahin, habis itu dibaca, udah gitu belum lagi datanya banyak di looping. Nah, ini gue kasih lihat ya tujuannya. Ini kan tadi udah kenapa lupa gue bikin kayak gini? Karena tadi kan reflection lama. Isinya sama sebenarnya, cuman buat terjemahin model doang, atau gue mau ambil specific field doang gitu. Itu tujuannya sih. Yang kenapa ada model ini yang gue generate. Nah, kenapa ada transform? Contoh nih ya, yang di order nih. Kenapa ada transform? Ya itu gue bilang kayak tadi, waktu gua query kan modelnya berubah tuh. Mesti diinjak sesuatu, atau yang tadinya kode mesti diterjemahin jadi misalnya yang paling sering tuh misalnya contoh yang mungkin Dio lihat itu yang apa yang namanya? Order status, atau misalnya payment type gitu kayak gitu. Nah itu kan mesti terjemahin tuh ke depan. Karena payment type 02 misalnya. Orang kan nggak tahu apaan tuh 02. Mesti terjemahin jadi string kan. Nah kalau misalnya lu nggak pakai transform, lu mesti waktu lu passing ke depan, lu looping lagi kan. Oh ini 02 nih, gue mesti ganti nih. Contoh ya. Misalnya di order nih, gue query di order itu. Nih di order nih ya. Gue query biasa nih. Terus di depan itu gue ada patching. Jadi kayak misalnya nih service type nih. Service type-nya misalnya 01, 02 gue mesti terjemahin jadi string biasa gitu. Misalnya service type-nya express atau light atau apa gitu. Nah itu gue terjemahin di layer ini. Kalau lu nggak pakai transform, lu bakal looping lagi. Jadi lu ambil pas datanya di passing dari belakang, lu for loop lagi tuh, for satu-satu nih. Jadi lu for data misalnya range data. Nah, ntar satu-satu tuh item, payment type sama dengan, nah ntar lu gitu. Padahal kalau kayak gini kan buang looping ya, maksud gua. Padahal apa namanya, lu bisa gitu, lu passing aja fungsinya ke dalam gitu. Nah ini tujuan transformnya. Jadi gue passing ini semua ke layer yang paling dalam, ke layer repo itu. Ini di layer repo ini. Contohnya yang order mana ini? Ini order. Sorry, tulis apaan ya? Gua Nah ini tujuannya apa? Waktu gua query nih kan looping nih, for nih, ya kan? Looping data, lu ambil dari DB, datanya udah dapat, ya udah lu looping dong. Query, ambil satu row itu. Nah, instead lu tulis dulu ke DB bentuknya, ntar lu passing ke depan, terjemahin jadi ini. Oh ya udah gue rubah di sini aja langsung. Jadi instead gue passing modelnya udah bentuk bulk gitu ke depan, gue looping lagi. Ya udah gue langsung passing ini aja yang buat berubah itu. Ini tujuannya jadinya datanya berubahnya per line gitu.
Jadi sekali loop doang, nggak perlu looping sekali lagi gitu di depan. Oh, udah ngerti belum, bro? Bro Dio. Nanya kok. Ya. Gua masih Maksudnya kan di DB ini juga ada itu ya, yang query select ya kalau nggak salah, ada query select konteks juga kalau nggak salah. Jadi Yep. tuh dia langsung nge-mapping tuh. Mm. Iya emangnya. Maksudnya kenapa nggak pakai itu? Soalnya datanya berubah, bro. Kayak tadi itu. Waktu lu query payment type kan yang di store di order kan 02 ya. Mm-mm. Tapi yang lu mau display ke depan apa? Bukan 02 kan? Kayak payment type cash Hmm. gitu. Kalau lu pakai mapping kan akhirnya 2 kali ya. Mm-mm. Lu mapping dulu, emang pasti 2 kali sih. Oh, jadi maksudnya gunanya transform itu tuh buat ngerubah value yang pengen lu balikin Ke depan. ke yang Tapi request. nggak kena sampai belakang gitu. Karena kalau misalnya kayak begitu misalnya, itu kan akhirnya lu mesti tulis di dalam sini kan, di dalam repo kan. Bener gak? Kalau misalnya cara biasa. Mm-mm. Lu tulis di sini jadi kan, Iya, uh, if 02 ini ya balik betul. ini. Padahal nggak semuanya mesti dibalik. Ada aja yang kayak beberapa, ini nggak usah diterjemahin nih. Nggak perlu gitu. Nah kayak gitu kan akhirnya terjemahin terus kayak di query. Atau lu bikin query baru lagi. Akhirnya sama. Ada 2-3 biji, lakuin hal yang sama, cuman beda field doang gitu. Iya, iya. kok gue mau nanya dong, Iya waktu bro. kita pakai transform bukannya kita di belakangnya sama aja gitu ya, kayak kita bakal nge-for loop Emang mapping. sama. Cuman bedanya yang tadi gue bilang, ini kan for-nya di sini nih. Hmm. Bener kan? Ini satu nih ya, for-nya di sini. Terus waktu ini kan di layer repo ya. Terus kita pindah ke layer service misalnya. Nggak ada for di sini bro. Ya kan? Di depan juga nggak ada for. Jadi intinya tuh kalau di secara JavaScript misalnya contohnya ya. Gue kasih contoh. JavaScript mungkin lebih gampang. Misalnya lu punya gini nih. For kayak gini ya. Console log i misalnya. Oh, ikut. Kayak gini kan. Sebenarnya sama kayak tadi sih. Console log nih. Sekarang misalnya lu punya apa namanya? Ini jadiin function misalnya. Nah, misalnya punya ini nih, apa namanya? Jack nih misalnya. Saya dua ini doang nih, sampai dua deh. Kalau misalnya lu mau ngeprint 0 itu 0 atau 1, gimana caranya? Tanpa ngerubah print ini. Gak bisa kan? Intinya kalau misalnya lu nggak, ini kan sebenarnya sama kayak transform nih. Kalau lu mau rubah ininya jadi 0 gitu, artinya lu mesti ganti di sini kan. If is up, if A ke I, gini lah. Jadi kayak gini kan. A, I gini kan. Buat lu rubah gitu. Supaya lu jadi anehnya sih. Enggak, ini. Ini deh. Bentar, Bang. Belum dijalanin Masa sih? printnya, Udah running nggak dipanggil printnya. Fungsi print nggak dipanggil kah? print. Fungsinya. Oh iya, aduh, pinter lu. Peer coding. Peer gitu. Itu jadi 01 kan. Nah, tapi masalahnya kalau ini lu bayangin repo, ini repo nih, layer repo. Sedangkan lu panggil repo itu di beberapa tempat nih, misalnya waybill search misalnya. Waybill search, maunya begitu bentuknya.
Sedangkan kalau mau di order misalnya, bentuknya nggak mau 01 nih misalnya. Dia maunya 0 misalnya. 0 misalnya. 1 misalnya. Ini akhirnya kalau gue mau accommodate ini dua, nggak bisa kan? Bener nggak? Bener nggak? Ada cara berikutnya kan, lu passing ini ke dalam kan? Bener nggak? Nah itu sama aja, sebenarnya sama itu. Cuman kalau lu passing karena bentuk golang itu apa namanya, eh, dia itu nggak gampang berubah, apa namanya, dia nggak, dia statically built type, dia type gitu. Golang itu kan type spesifik ya, lu mesti tahu tipenya baru lu passing. Kalau lu passing begini, akhirnya nanti dia mesti nggak bisa any kan di Golang kan. Satu-satunya any yang mirip cuman map string. Tuh, padahal Bisa itu, kok pakai interface kok. oh iya interface ya. Tapi ada if-nya kan, lu tetap mesti if gitu kan. Habis itu lu mesti translate balik ke modelnya kan. Ini kan nggak perlu kalau di JavaScript. Hmm. Nah, gimana caranya nih supaya gue bisa kasih efek yang sama? Ya udah, ininya bentuknya uh, function gitu. Jadi begini. Gitu. Atau ini gampang jadi transformer. Nah, ntar lu tinggal bikin yang tadi itu. Ini jadi kayak tadi lalu harus ngerti lah. Ya kan? Ini jadi lu passing di sini transform A. Yang di sini transform B. Yang keluaran tuh itu 0101. Tapi itunya semua sama. Code-nya nggak berubah. Repo-nya sama, tapi transform yang berubah. Itu tujuannya transformnya sih. Kenapa ada itu? Ya tapi balik lagi, ini kan bikinan ya. Kadang bisa obsolete ya. Ya kalau bisa bikin yang lebih baik ya tinggal di replace gitu. Kita replace aja yang lain gitu. Tapi sementara yang ada di code base kita ya kayak gitu gitu. Kenapa ada begitu gitu? Ada pertanyaan nggak lagi? Paling kalau concern gua kalau nggak terlalu banyak yang ditransform dari hasil query, Ya mending nggak langsung usah. case when di query-nya nambah kolom. Nambah kolom gimana? Jadi kayak misalnya lu tadi misal punya code status nih, misal order status lah gitu. Hmm. Misalnya 00 itu apa, 01 itu apa kan. Hmm. Nah, misal buat di satu function lu pengen nampilin yang Tambahan. code aja, di satu function lagi lu pengen nampilin yang name-nya gitu. Nah, itu Bisa. maksudnya instead of lu bikin apa lu tarik semuanya dulu datanya. Jadi maksudnya di database-nya nanti lu cukup nge-select code statusnya aja kan. Yang tadi yang 0001. Nah, misalnya kalau concern gue misalnya datanya itu banyak, berarti kan lu harus nge-looping sebanyak data yang di return sama hasil query lu kan. Terus nanti baru lu looping, lu transform tuh si code statusnya Oh, ke maksudnya name gitu. rubahnya langsung di select gitu ya. Iya betul. Jadi maksudnya langsung di case when aja, nambah satu kolom aja. Oh, itu bisa juga, bisa juga. Iya. Tapi Maksudnya masalahnya kenapa dibikin kayak gini? Waktu itu ya tadi itu gue bikin di banyak page gitu ya. Terus kalau gue bikin spesifik gitu ya itu
Akhirnya Iya, maksudnya kalau concern gua jadinya kalau misalnya emang yang mau lu transform cuman sebiji dua biji, kalau menurut gua sih better langsung langsung dari aja. query-nya aja gitu. Hmm. Daripada lu harus nge-looping. Tadi kalau misalnya ngomongin 300.000 data gitu, Hmm. kan kelamaan yang looping Tapi 300. bro, Apa tuh? ini gue cuma ini dong ya. Waktu waktu lu fetch gini kan udah pasti loop bro di sini nih, yang di repo ini kan lu fetchnya. Oh tapi ada yang langsung fetch semuanya ya? Ada select, Bukan db dot waktu select dia query select context. oh langsung di itunya ya, DB-nya ya. Mm-mm. Terus kita Jadi udah dari apply library modelnya DB-nya. ya. Iya, bisa juga sih. Bisa juga. Ya cuman lain cerita lagi kalau emang banyak yang mesti ditransform. Dan apalagi kalau sampai ada logic yang cukup rumit. Hmm. Biasanya sih ya gitu doang sih. Ambil DB, ganti-ganti, udah store ke depan. Waktu itu cuma pikir kalau gue rubah layoutin repo, ya itu. Kalau misalnya gue ganti repo, ya mesti gue pindahin kan semuanya berarti. Mm-mm. Iya. Tapi bisa juga begitu. Banyak jalan buat bikin gitu. Kayaknya lebih cepat juga kayak gitu. Kayaknya harusnya lebih cepat sih. Karena udah di-build dari sononya ya. Mm-mm. Sampai ke depan udah tahu beres gitu. Iya. Bener, Nah itu bro. ya tetap ini sih tetap tergantung kondisi juga. Ya, dengan use case. Maksudnya kalau emang lu pengen cuman sekali nge-get data, terus datanya mau lu olah Nanti berkali-kali untuk switch ya, banyak mau di itu return, ya. mending lu pakai transform. Cuman Bener, kalau emang buat sekali proses doang sih, dan yang mau lu transform cuman sebiji dua biji, mendingan langsung dari query-nya sih kalau menurut gua. bener, bro. Bener, bener sih. Ada lagi? Sip, sip. Thank you kak. Thank you juga, bro. Ada lagi, bro? Kalau nggak ada, gue lanjut lagi. Nggak tahu si Dio sama Timo. Ada lagi? Input juga nggak apa-apa, bro. Ini gue cuman share yang di gue tulis doang ya. Gue bukan kayak harus begini gitu. Karena kan kenyataannya per case ya. Iya. Iya. Nggak ada? Oh, Lanjut gua ya. Ya. gue mau nanya bentar kok. Itu kan kalau misalnya kita mau insert data atau mau query ke database, dia kan bakal masukkan ke request body-nya itu ya. Nah, gue tahu kayak dia mau ngarahin ke table mana, itu gimana ya? Kadang gue kan Oh itu ngeliatnya, nama modelnya sama spesifik bro. Ini kalau lihat generatornya itu nama table sama nama ininya sama persis. Ini generatornya itu berarti ini package name tuh table name. Jadi itu spesifik sama reponya juga. Jadi kalau lu mau tahu ke table mana itu karena dari injection paling depan di sini di handlernya di sini waktu lu bikin ini reponya ini. oh dari Waktu sana. udah signify oh ini order. Ini kan waktu gue import nih, ini order repository ya nih. Ya. Ini dia benar literally import order gitu. Nah, itu nama tabel bro. Gue dari nama tabel. Jadi udah pasti ke order. Ini hubungannya satu tabel sih dia nggak ada join sih bro. Ada Oh, lagi? generatornya tadi udah ngehandle kayak Join? view database atau function database nggak? Belum bro. Function database tuh function di database. Iya. Belum bro. Ini bener-bener literally query doang. Oke, ke table aja berarti ya. Iya, ke satu tabel. Itu karena yang use case gue ya itu yang search itu. Tapi kan ntar Mm-mm. bakal diganti ya. Pakai elastic gitu. Oh iya, Miss, gue mau nanya dong, gue kepikiran tadi kok sama pertanyaan Mas Timo atau Mas Galuh tadi. Misal nih, kita kan mau ada query ngejoin gitu, itu berarti kita ubah repositorinya lagi gak sih? Apa kita pakai generatornya aja? Gua sih memang gue kalau di order ya
join itu sih parah sih, nggak bisa bro. Pasti hang langsung. Nggak ada. Iya. Jadi si Philip tuh saranin, oh daripada lu join lu query sekali, Terus nanti query lagi. query lagi ya, ntar digabungin. Kayak Buset gitu. dah. Makanya itu juga yang ngedasarin kenapa ada ini nih, gue sekalian lanjut ya. Oke, boleh. Kenapa ada ini nih, kenapa ada kalau mau or itu kenapa mesti kalau lu nih gue kasih tunjuk mungkin jelas. Ini kan ini sebelum gue kasih intro dulu. Ini tadi kan sekilas sudah tahu transformernya. Ini query params yang nanti gue jelasin. Terus cara growth ini mau udah general ya, sama running transaction ya. Paling dua ini doang nih, query params sama running transaction. Nah ini jadi kalau gue mau query itu gue ngandalin kalau tadi lu perhatiin cerita gue bener-bener ngandalin objeknya gitu. Waktu gue lagi mau query gitu. Makanya di sini fokusnya bikin objeknya bro, nggak bikin query-nya gitu. Ya di sini gue bagi jadi beberapa nih. Ada objek, ada ini merchant nanti gue jelasin, ada paging, ada in, ada ini gue ke sananya aja. Nih, ada objek, ada in, ada not in, ada condition, next page segala macam kayak gini-gini ya. Nah, objek ini artinya gue mau bikin condition where yang sama dengan jadi dia nggak ada kondisi lainnya, misalnya A sama dengan B gitu. A sama dengan hello world gitu, B sama dengan hello world, ya udah lu bikin aja objeknya, lu isi, lu passing ke sini gitu. Nanti dia bakal otomatis bikinin query yang select kayak gitu, baca fieldnya, terus disama denganin isinya. Nah kalau in itu ya kayak in biasa ya, in operator. Tadi objeknya apa fieldnya apa, terus datanya apa gitu. Biasanya array gitu, datanya array gitu. Nah, ini kenapa dibikin map string? Karena lu bisa gabungin kan. Bisa gabungin lebih dari satu innya. Misalnya in scheduling branch-nya ABCD and misalnya target branch-nya CDE gitu. Kayak gitu bisa kayak gitu. Ini conditions yang lu mau yang agak clear tuh, misalnya mau like, mau not, mau ini, mau itu. Nah, itu taruh di sini. Kalau next ini gue gunain buat paging sih. Kalau di waktu itu di order itu kalau pakai limit offset itu nggak bisa buat paging sih, itu terlalu berat sih karena datanya terlalu gede. Makanya gue ngandelinnya bikinnya kayak Google punya, kan ID kita urutannya 1, 2, 3, 4 gitu, data paling baru pasti paling gede kan. Nah, nanti gue pagingnya jadi kayak misalnya ini gue jelasin misalnya gue data ada 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gue paging misalnya 2 nih. Instead gue limit terus offset gitu. Oh, skip 2, ambil dari sini, ambil 2 lagi gitu. Gue nggak kayak gitu. Jadi gue skipnya itu gue ambil ID terakhir. Jadi if datanya itu lebih dari ID-nya itu lebih besar dari 2, terus ambil 2 gitu. Kayak gitu. Take 2. Jadi bukan kayak yang biasa itu limit 2, offsetnya 2 gitu. Jadi dia bakal read kan 1, 2, habis itu gue ambil 2 gitu. Kalau ini enggak, A itu kan udah diindeks tuh. Jadi gue ambil semua data yang lebih gede dari 2 gitu. ID ini anggap ID ya. Ini ID. ID lebih besar dari 2, terus ambil 2 kayak gitu. Ini lebih cepat sih, karena dia ngandelin indeksnya, terus ngandelin ID-nya gitu. Jadi nggak ngandelin looping satu-satu gitu. Itu next paging nih, paging biasa, size-nya ukuran berapa limitnya, order by, lu mau order by apa, group by apa, kolom filter tuh misalnya kolomnya ada ratusan gitu, gue bilang lu mau ambil 2-3 biji gitu, itu pakai kolom filter. Terus kalau merge ini yang ini kasus khusus nih, sama between time lu mau bikin di antara waktu lah, biasa 2, nanti gue tunjukin gitu. Nah kalau merge ini kasus khusus. Jadi gimana caranya kalau lu mau bikin operator di order. Kalau lu taruh literally di situ ya, Philip pasti marah soalnya dia minta ganti. Jadi instead lu taruh waktu itu pernah dites soalnya, waktu taruh itu dia lemot banget. Terus si Philip bilang, bro ini ganti bro. Karena dia pernah tes nih, lu lebih cepet, lu ambil sekali, terus ambil sekali lagi gitu, untuk 2 kondisi berbeda. Ini mirip kayak join yang tadi gue bilang. Jadi 2 kali ngambil.
Nah, isunya kalau lu dua kali ngambil pakai query yang sama, misalnya get data kalau ID-nya 1 2 3 4. Nah, kalau lu OR 2 3 gitu. Nah, itu kan dua-duanya pakai ID yang sama ya. Nanti akhirnya double gitu. 1 2 3 4 keluar lagi 2 3. Nah, makanya gue bikinin tools di sini buat merge. Nih di sini kelihatan jelas nih yang waktu lu mau mau ini apa namanya? Sebentar, bro. Nah, ini nih. Waktu lu mau ambil targetnya apa branch yang ini spesifik ke Dio sini. Misalnya gue login nih. Oh yaudah, nanti loginnya itu branch dia itu mesti dicocokin sama order field yang ini, scheduling target branch atau pickup branch ID gitu. Nah, ini artinya gue bikin dua query nih, dua objek query begini. Nih, ini artinya dua kali ngambil ya. Nanti di merge by ID gitu. Jadi kalau misalnya ID ya sama, dibuang gitu. Nah, itu gue bikin toolsnya sih. Ini merge-nya intinya gue cuma tambahin in doang sih. In kalau ID-nya sama gitu. Dua kali merge jadi. Lu query pertama, ya. Oh, berarti OR itu nggak kepake ya, Pak, sebenarnya? Apa? Or-nya nggak kepake. Kalau Operatornya maksudnya. iya, operator OR-nya itu nggak kepake ya, berarti Bukan nggak kepake. Karena DB-nya terlalu gede, bro. Kita punya berapa puluh giga kan. Lu kalau cobain or, boncos bro. Itunya down pasti. Ada pernah dicobain bro, itu parah banget bro. Nggak kayak dulu sih gue bikin pakai OR bro. Gue bikin pakai OR terus pas pindah ke MySQL yang dari Infra Orange itu langsung down semua bro. Makanya gue ganti gitu. Si Philip debugging itu ketahuan nih gara-gara OR. Yaudah gue ganti gitu. Semuanya gue ganti pakai OR. Instead kayak OR dia dua kali query. Terus gue merge-nya pakai ini. Pakai apa in ID-nya gitu. ID-nya udah keambil belum, ke fetch belum? Kalau udah ke fetch jangan ambil lagi. Udah sih gitu doang. Sama ini running transaction ya. Ini fitur yang lumayan ya. bentar Bu, sebelum running transaction, gue pengen lihat dong kalau misalnya nih kita masukin, katakanlah kita mau create order baru atau update order, gue masih kurang nangkep di sana waktu kita masukin objeknya. Dia kan masuk dalam body tuh. Masukin body ya terus. Nah, terus dalam body ini gue masih agak kurang nangkep kayak body ini punya siapa gitu. Apa punya order kah, punya webbill tracker kah? Maksudnya Ini kan contoh kayak ini aja nih ya, order writer nih, create nih. Tapi gue jelasin dulu nih running transaction-nya. boleh tuh. Running transaction itu tujuannya sebenarnya cuma tax commit sama tax rollback gitu. Nah dulu tuh di startup sebelumnya tuh, jadi kita sering issue tuh, jadi running tuh, ini kenapa nih idle mulu gitu, setiap kali query akhirnya idle down gitu. Nah itu ketahuan ternyata beberapa code itu lupa di close, lupa di tax commit atau tax rollback gitu. Jadi pas error itu nggak di handle sama dia, jadi dibiarin open, akhirnya idle. Nah gue bikinin tools nih. Sebenarnya intinya gini doang nih. Lu run query lu ngapa-ngapain gitu. Ntar kalau lu error, gue langsung rollback gitu. Kalau lu error. Kalau lu nggak error, gue commit. Nah ini gue udah bikinin gimana caranya supaya lu run nested gitu ya. Ini misalnya lu di layer endpoint dulu pernah ada issue. Ada pernah apa namanya kejadian. Jadi di layer service lu pingin gabungin nih beberapa service nih. Jadi kalau lu hit yang ini service gagal, gue mau semuanya rollback. Yang misalnya ada 2-3 service gitu, 3 service A, B sama C gitu. Terus si C gagal nih, gue mau B sama A di rollback. Itu kan udah level service ya. Nah tapi di service-nya itu sendiri, lu bisa begitu juga SQL interaction. Jadi bisa nested nih. Di endpoint lu SQL running transaction, di service-nya juga running transaction gitu. Kalau di service kan layer repo ya. Misalnya lu ada waktu lu simpan create order, lu mau simpan log-nya juga. Nah, lu running transaction jadi nested gitu. Nah, itu nanti bisa, bro. Jadi lu beginin aja, ntar lu bikinin insert-nya di sini. Jadi dia nggak peduli levelnya di mana, di service juga bisa lu tambahin. Kita tinggal di rollback. Nah, ntar pertanyaan si Dio, gimana cara create-nya?
Balik lagi sih cuman passing objek doang sih. Jadi lu kan order item ya, contoh nih create nih. Ini kan panggil service nih ujung-ujungnya. Nah, waktu ke create ini, gua cuman butuh ini apa modelnya, DB-nya. Jadi repo itu komunikasinya dia nggak tahu bro model lain. Gue nggak peduli di repo itu, gue nggak peduli model yang ada di depan gitu. Lu mau berubah kayak apa, bodo amat. Yang gue tahu model DB gue gitu. Makanya gue mesti terjemahin ke DB gitu. Nah ini jadi misalnya modelnya order status nih, ya udah gue terjemahin ke DB. Ini kalau lihat di sini, gue cuman begini doang, bro. Terjemahin dari depan ke belakang gitu. Yang gue pasangin satu-satu gitu, gitunya. Kayak begitu doang sih. Nanti di dalam dia langsung create sendiri. Jadi lu nggak perlu bikinin insert into segala macam gitu-gitu. Ada lagi nggak? Bentar kok. Ini kan kalau case-nya cuma satu table ya. Hmm? Ini kan case-nya cuma untuk table order-order aja ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada dua table, Ya udah insert lagi di sini di bawah ini. si model tadi juga udah ngerti itu table yang beda. Oh nggak bisa bro. Dia hubungannya satu table satu service. Oh, Ya jadi nggak insert kan balik lagi oh gue itu, tujuannya oh iya iya, itu isolate di dalam folder order tadi ya. ya Oh, got it, got gue it. nggak mau tahu pokoknya maksudnya repo itu ya tujuan itu yang gue coba follow itu principle repo Iya. ya repo gitu. Jadi gue nggak mau kalau lu mesti tahu ini tabel mana nanti di service kan mesti tahu modelnya di DB. Mm-mm. Iya. Itu doang Oh sih. iya, Jadi Um, pure. sorry kok, gue Terus mau lu nanya cuma lagi. tambahin logic if else terus habis itu cocokin ke model DB-nya passing udah. Gimana cara Oke. create terserah di reponya. Jadi di repo nggak ada logic, repo literally cuma insert ke DB gitu. Tanggung jawab dia gitu. Oh, gue mau nanya dong kok. Ayo, Ya, ayo. Itu tadi kan waktu lu kasih tunjuk kalau nggak salah order dia kan ada kayak update ada badinya, create ada badinya itu tadi gimana ya? ini gue klik aja, komen, klik gitu. Ini komen klik. Ini Nah itu berarti kan udah kalau request nih. berarti dia tiap cancel, tiap create atau tiap update apapun dia ada badinya tersendiri ya. Ya itu terserah lu sih cara buatnya sih. Ya ini tapi yang gue buat kayak gini, gue pasangin jadi soalnya kayak dari depan itu kadang-kadang suka misalnya contoh ya string ID integer isinya harusnya item value misalnya. Nah dari depan itu kasihnya string bro. Nah itu gue mesti terjemahin tuh jadi float, gue mesti format ulang, gue kayak gitu-gitu lah. Hmm. Waktu gue simpen jadi berubah gitu. BTW ini yang body ini di generate apa memang kita buat sendiri ya? Yang ini sorry bro, yang ini sendiri bro. Oh berarti ini buat sendiri. Oke. Yang ini sendiri dengan sangat berat hati. Oke oke. Iya karena gue tahu cerita lo tulis itu satu-satu terus cekin gitu. Ya tapi ini sendiri. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kalau mungkin nanti ada mungkin ya chat aja kali ya. Soalnya gue mesti jemput bini gue bro. Oh ya udah deh kok. Paling itu aja sih, gue pengen ngingetin lagi kalau misalnya emang belum tahu buat Dio sama Timo. Pokoknya untuk table terkait order, apalagi untuk di environment production ya, itu agak hati-hati kalau mau select ke sana. Iya benar, benar bro. Benar banget itu. Sekarang Perhatiin index key-nya juga kalau pengen select. Itu wajib pakai where. jangan pakai, iya jangan plain lah ya. Iya, jangan plain. Wajib Tapi pakai kalau where. pakai the beaver Dan lo kayaknya dia ada paging perhatiin deh bro. index key-nya juga. Kenapa kok? Kalau pakai the beaver kayaknya udah paging bro. Jadi ambil 10-10 sih inget gua. Eh, Tergantung settingan debivernya. oh iya benar. Defaultnya 200. Iya benar lo benar bro. Ya pokoknya hati-hati lo untuk query. Bahaya tuh yang terkait order. Itu lo bisa bikin down semua aplikasi tuh. Bahaya yang paling bahaya si Philip marah sama lu.
Sebenarnya gue Oke, pernah. oke, mungkin gue terakhir nanya sih. Apa Itu tuh? yang tadi itu kok di waktu di request tadi ya, yang kita buat sendiri di mana sih? Ini di request bro. Modify Di requestnya model itu. nih, lihat di model aja. Oh, Bukan itu model. kan ada 2DB model kan. Berarti dari request itu dia langsung terjemahin gitu ke DB model. Apa gimana? Iya, harusnya begitu doang. Karena di balik lagi yang di repo itu cuma tahu model DB doang. Oh, berarti. Jadinya lu di depan bisa bebas. Kalau misalnya nempel nih semua, akhirnya mesti ngikutin DB kan. Padahal di depan cuma butuh ini gitu. Intinya itu doang sih supaya bebas doang sih. Lagi bro, belum kita sudahi. Mungkin gue sekian dulu sih. Udah lumayan paham juga. Oke. Imo Itu ada? aja paling kok titipan terakhir kok buat yang tadi script Oh generate iya, nanti gue tambahin. normnya ditaruh di readme. Oke bro. Sip sip. Thank you kok. Thank Oh ya, you. Imo recordingnya ada? dikasih. Imo? Belum kok, belum kok. Biasanya entar kalau jalan. Oh ya udah, oke deh. Thank you ya semua ya. Recordingnya Goodbye. dikasih Thank you, dislike thank kan you kok? Kak JJ. Kenapa? Recordingnya dikasih dislike kan? Oh iya, nanti ya bro, malaman dikit. Oke kok. Gue telat Oke bro. kok. Oke bro Oke. ya. Yuk, yuk. Thank you kok JJ. Thank Thank you you semua. kok. Mas Galuh. Yuk. Thank you semua.